Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di dunia 9 terpencil, jantung Luo Feng berdetak kencang. Dia mengepalkan tinjunya saat kepahitan melintas di matanya. Luo Feng meremas rumput di depannya begitu keras hingga rerumputan itu lenyap. Aku gagal mengembangbiakan tubuh ketiga. Luo Feng merasa seperti tidak masuk akal. Tubuh ketiga sangat penting untuk perkembangan masa depanku dan status masa depanku di alam semesta, seperti kesatria abadi. Meskipun dia hanya seorang kesatria alam semesta, tidak ada master alam semesta yang meremehkannya karena tidak ada yang bisa membunuhnya sejauh ini, pikir Luo Feng. Jika aku memiliki tubuh pohon dunia, bahkan jika tubuhku yang lain mati, kekuatan dewa yang melimpah dari pohon dunia dapat menghidupkannya kembali dalam waktu singkat. Saat itu, aku akan memiliki kemampuan yang sama sebagai kesatria abadi. Aku akan abadi. Negara dewa adalah inti dari pejuang abadi. Pohon dunia di negara dewa tidak hanya akan menstabilkannya, tetapi juga membuatnya lebih kuat dengan bakatnya memanipulasi ruang dan waktu. Luo Feng merasa teraniaya. Ini adalah bentuk kehidupan spesial penguasa sektor yang dia pilih yang paling cocok untuknya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya tidak berhasil mengembangbiakan tubuh pohon duniaku. Rupanya dunia internalku tidak dapat menahannya. Luo Feng mengatupkan giginya. Apa yang harus saya pilih untuk tubuh ketigaku? Kegagalan membiarkan tubuh ketiganya merupakan pukulan berat bagi Luo Feng, namun ia pulih dengan cepat. Apa yang harus saya kembangkan untuk tubuh ketigaku? Satu demi satu bentuk kehidupan khusus melintas di benak Luo Feng. Bentuk kehidupan khusus yang bertipe daging itu hanya bisa sekuat binatang bertanduk emas, jadi itu dikesampingkan dulu. Pilihan pertamaku adalah pohon dunia. Dan pilihan keduaku adalah pohon bintang leluhur. Keduanya adalah bentuk kehidupan khusus yang bertipe tanaman. Gunung berapi fajar adalah pilihan ketigaku. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan pohon dunia, pohon bintang leluhur jelas lebih rendah. Sedangkan opsi ketiga, gunung berapi fajar, diberi peringkat lebih jauh di bawah. Ukuran adalah yang paling penting bagi Luo Feng. Pohon dunia, pohon bintang leluhur, dan gunung berapi fajar adalah semua bentuk kehidupan khusus dengan tubuh raksasa. Aku perlu berpikir dengan hati-hati, gumam Luo Feng. Saya sekarang terjebak di dunia 9 terpencil dan membawa 3 harta sejati. Saya tidak bisa kehilangan salah satu dari mereka, terutama mutiara menara. Saya akan meminta tubuh Mosaku untuk membawaku keluar dari sini dulu. Scene berganti. Di dalam istana yang dikelilingi sungai seribu harta karun di wilayah rahasia primal, Siu, tubuh Mosa muncul di istana. Tuan, kata Kaisar Tianzhen memberi hormat padanya. Kaisar Tianzhen bingung. Dia mengira tuannya akan mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Itulah sebabnya dia memintanya untuk menghentikan orang lain mengganggunya. Namun dia sudah keluar. Tubuh Mosa masih kesal. Kirim aku ke Pulau Batu. Tubuh Mosa dengan cepat memanggil seorang budak. Ya, kata budak dari ras lain. Wang, cahaya kemasan menyala. Tubuh Mosa bisa melihat lautan tanpa batas. Di sisi lain portal. Transportasi pun selesai. Di Pulau Batu, di 9 ruang terpencil, Mosa berteleportasi menuju lautan 9 terpencil. Begitu dia tiba di Pulau Batu, dia bisa merasakan dengan jelas lokasi tubuh aslinya. Tubuh Mosa muncul di lautan. Kedalaman ini menggelora. Setiap tetes air seberat gunung.
Tubuh asliku ada di bawah sana. Aku bisa merasakan lokasinya yang tepat. Tubuh Mosa menunduk. Siu. Tubuh Mosa terus berteleportasi, bergerak semakin jauh di bawah lautan. Setelah hanya 3 teleportasi, dia tiba di dasar lautan 9 terpencil, di mana uap berdarah keluar dari dasar laut. Kekuatan yang memancar darinya bisa menyaingi kesatria alam semesta yang mengintimidasi tubuh Mosa. Aku tidak bisa menteleportasikan diriku ke sana lagi. Tubuh Mosa mengerutkan kening. Uap berdarah menekan riak ruang angkasa sepenuhnya. Menurut koordinat alam semesta, aku berjarak 6 hari. Menurut koordinat alam semesta, aku berjarak 6 hari cahaya dari tubuh asliku. Tubuh Mosa merasa gelisah, bahkan bergerak maju 100 kali per detik akan membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari untuk tiba. Tapi kelihatannya tidak aman. Tubuh Mosa menatap uap yang mengamuk dan berdarah. Setidaknya, aku harus mencoba. Aku hanya akan kehilangan beberapa energi bahkan jika aku gagal. Tubuh Mosa berhenti ragu-ragu dan terjun ke dalam uap berdarah. Dia tidak menggunakan domain teknik bakatnya di awal. Sebaliknya, dia terbang normal. Tubuh Mosa merasakan perlawanan yang luar biasa. Tubuh Mosa mencoba terbang ke dalam, tetapi daya tahannya luar biasa kuat. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat perlawanannya. Setelah bergerak hanya 6 kaki di dalam uap berdarah itu, tubuh Mosa benar-benar macet. Dia bahkan tidak bisa kembali. Resistensi yang mengerikan. Tubuh Mosa mulai panik. Aku bisa keluar dengan domain, tapi makhluk hebat tanpa teknik bakatku tidak akan bisa menggerakkan otot jika mereka terjebak dalam uap berdarah ini. Tak heran jika ada bahaya seperti itu di wilayah Master 9 terpencil. Dia tak terkalahkan di sini. Tubuh Mosa segera melakukan teknik domain. Siu. Tubuh Mosa seketika berubah menjadi ruang angkasa dan kembali ke tubuh semula, bergerak maju sejauh 6.000 mil. Tubuh Mosa terus melakukan teknik bakatnya, bergerak maju 100 kali per detik. Kemanapun dia lewat dipenuhi dengan uap berdarah yang tak ada habisnya. Dan perlawanannya sangat kuat. Bahkan tubuh Mosa pun tidak bisa menggoyahkannya. Tubuh asliku tepat di bawahku. Tubuh Mosa bisa merasakannya dengan jelas. Tubuh Mosa terus-menerus mengeluarkan teknik bakatnya. Dan meskipun lelah, ia hanya beristirahat selama 20 menit setelah 6 jam melakukan domain. Setelah itu, ia terus menyelam. Tepat ketika tubuh Mosa mencoba menyelam ke dunia 9 terpencil, 3 bayangan dengan kekuatan besar terbang ke jaring melingkar yang dibentuk oleh prajurit pribumi yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan itu adalah pangeran dan 2 kesatria alam semesta. Jenderal kesatria alam semesta yang berdiri di langit memberi salam. Yang mulia, lebih dari 1000 prajurit menggemakan salam dan berlutut dengan sangat hormat. Hahaha. Sang pangeran tertawa terbahak-bahak. Petarung abadi dari ras lain bisa membawa kesibukan seperti itu ke wilayahku. Jika ada kesatria alam semesta yang bertemu dengannya, ingat, jangan bunuh dia. Aku akan melakukannya sendiri. Sedangkan untuk pejuang lain, ikuti perintahku. Iya, jenderal bertanduk berdarah itu menjawab dengan hormat. Sementara itu, pangeran memberikan perintah kepada 8 jenderal lainnya melalui dunia maya. Dengan perintah dari 9 jenderal, para prajurit di pengepungan memulai rencana penangkapan. Setelah pangeran memberi perintah, jaring melingkar mulai menyempit. Lingkaran itu memiliki diameter hanya 200 juta mil dan lebih dari 100 juta prajurit pribumi terlibat. Untuk setiap pejuang abadi, ada 1000 prajurit penguasa sektor. Luwak membutuhkan 2 hingga 3 hari untuk menerobos lingkaran, bahkan jika dia bepergian dengan kecepatan cahaya. Ada 9 lapisan lingkaran, 8 lapisan dalam, semuanya adalah prajurit penguasa sektor. Prajurit abadi dan jenderal kesatria alam semesta berada di lapisan terluar. Dia tidak akan bisa lolos, kata salah satu jenderal. Dia sudah terjebak. Tertangkap akan menjadi satu-satunya takdirnya, kata pangeran.
Para prajurit penguasa sektor berada puluhan ribu mil jauhnya dari satu sama lain saat mereka mulai maju menuju Luofeng. Energi dunia mereka dilepaskan dan terhubung ke energi dunia 9 terpencil, menyapu seluruh area. Tidak ada ras lain yang bisa menyembunyikan diri. Lingkaran itu menyempit dan para prajurit maju. Setelah sekitar 3 jam, seorang prajurit penguasa sektor yang terbang dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti, melihat ke tanah dan berteriak, "Itu penyusup dari ras lain!" Bang! Tanah kering terkoyak dan bayangan dalam baju besi perak melonjak dengan cepat, memancarkan kekuatan yang kuat. "Pergi!" Prajurit penguasa sektor bergegas untuk menyusulnya, tapi dia terlalu lambat. Shoo! Shoo! Lusinan prajurit penguasa sektor mulai mengejar Luofeng dari segala arah. Namun mereka hanya bisa menyaksikan bayangan lapis baja perak itu bergegas keluar lingkaran. "Dia tidak akan bisa lolos. Kita ada 9 lapis." Prajurit penguasa sektor mulai mundur kembali ke posisi mereka. Sementara itu, para prajurit di bagian utara lingkaran telah berhenti bergerak. Lapisan kedua hingga ke-8 dari prajurit penguasa sektor mulai mengejarnya. Sebuah bayangan berlapis perak bersayap perak melarikan diri langsung melalui prajurit penguasa sektor. "Dia sangat cepat," komentar seorang pejuang. "Benar, dia sangat cepat," yang lainnya menyetujui. Pejuang abadi sudah berkumpul di lapisan terluar. Prajurit penguasa sektor di 8 lapisan dalam mencoba menemukan penyusup yang dapat membantu makhluk hebat di lapisan terluar berkumpul terlebih dahulu di posisi penting. Dari lapisan pertama ke lapisan ke-9, bayang lapis baja perak dan bersayap perak terbang selama hampir 30 menit. Hampir 800 prajurit abadi dibagi menjadi 3 tim dan bersiap bertarung. "Dia terbang melalui lapisan ke-8, salah satu orang melaporkan. "Dia akan segera tiba." "Setiap orang harus ekstra hati-hati," kata seorang jenderal. "Yang ini luar biasa cepat dan berdasarkan informasi sebelumnya, bahkan pemimpin ras kita tidak bisa menyusulnya. Pertarungan 1 lawan 1 tidak mungkin. Setiap anggota tim akan mengepungnya." Semua prajurit abadi yang tersebar di ratusan juta kaki persegi telah berkumpul. Hampir 800 prajurit abadi. Pangeran berdiri di sisi lingkaran. "Dia terbang ke arah itu." Pangeran menggelengkan kepalanya. "Sayang sekali saya tidak bisa melawannya. Saya harap dia cukup kuat untuk mempertahankan 20 atau 30% tubuh abadinya di bawah serangan 800 pejuang abadi dari rasku. Lalu aku akhirnya bisa melihatnya sekilas." "Yang mulia, penyusup ini luar biasa," kata Jenderal Kesatria Alam Semesta yang kurus dengan hormat. "Dia tidak akan melarikan diri saat dikepung oleh 800 prajurit dari ras kita, tapi dia pasti bisa bertahan." Saya melintas di mata pangeran. Dia bisa melihat semuanya melalui transfer sinkron dari alam semesta virtual. "Mulailah," perintah pangeran. 3 kelompok tentara, hampir 800 prajurit abadi. "Penyusup itu telah tiba," kata prajurit paling senior dari 800 prajurit abadi. Lalu ia memberi perintah. "Pasukan 9 terpencil, serang bersama." Semua prajurit abadi mengangkat tangan kanan mereka yang kokoh dan melolong. Tangan mereka mulai terbakar dan kekuatan abadi berkelebat dalam bentuk cahaya merah berdarah. Weng! Aliran merah udara yang terlihat prima berputar-putar di atas setiap pejuang abadi. Aliran udara membentuk sosok pedang kabur di atas lengan kanan setiap prajurit abadi. Melalui 200 prajurit abadi, 200 sosok pedang merah buram membentuk satu pedang besar yang berdarah. Pedang raksasa berdarah berkonsentrasi di atas masing-masing dari 3 pasukan prajurit abadi, menarik energi merah darah dari seluruh dunia. Sosok lapis baja perak dan bersayap perak muncul, melihat tim prajurit abadi di kejauhan dan mulai melarikan diri ke arah yang berlawanan dalam keadaan panik. Sayangnya, sekarang ada tim pejuang abadi di segala arah. Dia hanya bisa mundur. "Perintah telah diberikan, serang!"
800 prajurit abadi melambaikan tangan kanan mereka pada saat bersamaan. Pedang raksasa berdarah itu ditembakkan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. 3 pedang besar dan berdarah mengejar sosok berlapis baja perak dan bersayap perak. Sosok itu memancarkan kekuatan luar biasa dalam upayanya untuk melarikan diri. Tetapi bahkan kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan pedang berdarah itu. Pedang berdarah itu terbang ratusan ribu mil. Dan ketika mereka saling bersentuhan, mereka meledak secara bersamaan. Kekuatan itu begitu kuat, seolah-olah itu berasal dari penghancuran diri makhluk super agung. Kekuatan itu menyapu bayang lapis baja perak bersayap perak. Ah! Jeritan melengking dan menyakitkan terdengar saat sosok itu dimusnahkan di bawah kekuatan besar pedang berdarah itu. Sebagai akibatnya, 800 prajurit berkumpul dan memeriksa daerah itu dengan kekuatan abadi mereka. Penyusup itu mati. Mereka segera menyadarinya. Hanya menyisakan senjata abadi dan cincin dunia. Pangeran langsung menerima kabar tersebut. Mati, kata sang pangeran, terkejut mendengar bahwa pejuang abadi dari ras lain telah terbunuh begitu cepat. Dia mengharapkan dia menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Yang mulia, prajurit abadi kami hanyalah katasilator dari serangan gabungan dari pasukan 9 terpencil. Satria alam semesta yang besar menjelaskan dengan hormat. Energi dunia di pihak kita memainkan peran utama. Tidak mengherankan bahwa penyusup itu terbunuh. Periksa cincin dunia itu. Sang pangeran memberikan perintah melalui dunia virtual. Setelah beberapa saat, dia mendapatkan laporan. Tidak ada barang berharga di cincin dunia. Benda-benda biasa di dalamnya hanyalah sampah bagi sang pangeran. Pangeran menggelengkan kepalanya. Itu palsu. Penyusup yang mati itu pasti penipu. Jika dia bisa bergerak lebih cepat daripada prajurit abadi setingkat kapten dari rasku, dia pasti luar biasa di luar dunia ini. Bagaimana mungkin seseorang dengan perawakan seperti itu memiliki begitu sedikit harta? Mungkin berlari adalah satu-satunya keahliannya. Satria alam semesta yang kurus menjawab. Periksa lagi, perintah sang pangeran. Semua pejuang abadi kembali ke posisimu. Terus persempit jaringnya. 800 prajurit abadi mulai mundur. Mereka butuh waktu 30 menit untuk berkumpul. Dan itu akan memakan waktu hampir 30 menit lebih lama untuk kembali ke posisi mereka. 1 jam penuh terbuang percuma karena bayangan lapis baja perak bersayap perak itu. 2 jam kemudian, penyusupnya ditemukan. Penyusupnya sudah ditemukan. Ada lagi, bukankah dia sudah mati? Pangeran yang bertanggung jawab atas lingkaran tertawa. Aku tahu itu. Kita tidak bisa meremehkan penyusup itu. Dia pasti menggunakan budak-budaknya yang memakai penampilannya untuk memancing kita ke dalam perangkapnya. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang ini mungkin juga bukan penyusup yang sebenarnya. Kedua kesatria alam semesta memandang pangeran. Ikuti rencana awal, kata pangeran. Kita harus berhati-hati dengan setiap penyusup yang muncul, kata pangeran dengan percaya diri. Tapi itu akan memperlambat keseluruhan proses, kata salah satu kesatria alam semesta. Aku lebih suka pergi perlahan daripada melewatkan satu, kata pangeran dengan cemberut. Bunuh setiap penyusup yang Anda temukan. Jangan biarkan salah satu dari mereka lolos. Yang asli tidak akan bisa melarikan diri. Sementara itu di hutan belantara, saat Luo Feng bersembunyi, dia memikirkan rencananya. Dia mengerutkan kening. Seperti dugaan pangeran, kedua penyusup itu adalah penipu, budak abadi yang dikirim oleh Luo Feng. Sekarang, semua budaknya melakukan perjalanan ke seluruh lingkaran, menarik sejumlah besar prajurit abadi untuk berkumpul, sehingga dia bisa membunuh mereka pada akhirnya. Butuh waktu 1 hingga 2 jam bagi para pejuang abadi untuk berkumpul setiap saat. Untungnya, beberapa budakku adalah master jiwa yang memiliki lusinan atau bahkan lebih dari 100 budak yang juga memiliki budak. Luo Feng tidak peduli dengan budak-budak itu. Satu demi satu budak abadi berjalan menuju kematiannya.
dan mereka terus mengulur waktu. Cepat, cepat, kata Luo Feng. Dia masih cemas. Budak yang aku kirim hanya memperlambat satu sisi lingkaran, sementara 3 tentara lainnya masih bergerak cepat. Aku harus memperlambat keempat sisi. Hampir 100 budak akan dibutuhkan untuk menahan mereka 1 hari lagi, pikir Luo Feng. Budak abadi berguna untuk transportasi negara dewa sebagai umpan. Saya tidak bisa menyanyiakannya secara sembarangan seperti ini. Luo Feng menatap langit. Tubuh Mosanya sedang menggunakan domain teknik bakatnya jauh di dalam aliran udara berdarah di atas kepalanya yang sudah semakin dekat. Ayo, gumam Luo Feng. Perutnya berkerut. Pelarianku tergantung padanya. Apakah tubuh Mosa bisa sampai di sini sebelum mereka selesai mempersempit lingkaran? Rencana awalnya adalah meminta para budak untuk melarikan diri, sehingga para pejuang abadi di lapisan terluar lingkaran bisa berkumpul bersama. Setelah itu dia bisa membebaskan diri. Setelah memikirkan rencana itu 2 kali, dia memutuskan itu tidak mungkin berhasil. Jaring melingkar dibentuk dengan hati-hati. Ada 9 lapisan, dan lapisan terakhir berisi pasukan abadi dan kesatria. Jika keberuntunganku habis, aku akan bertemu dengan seorang kesatria alam semesta, pikir Luo Feng. Lalu aku akan ditangkap. Cara paling aman adalah meminta tubuh Mosa untuk melakukan pekerjaan itu, gumamnya pelan. Dia yang terbaik dalam menyamar dan membebaskan diri. Luo Feng menatap gugup ke langit. Sejumlah besar udara berdarah telah berkumpul di langit di atas dunia 9 terpencil. Bahkan para kesatria alam semesta tidak bisa menjelajah di tempat ini, area terlarang di dunia 9 terpencil. Namun tubuh Mosa berteleportasi melaluinya. Tubuhnya berkedip di udara berdarah berkali-kali saat dia maju menuju dunia bawah. Aku harus membantunya, gumam tubuh Mosa. Saat tubuh Mosa meroket melalui lapisan udara, jaring melingkar raksasa yang mencari Luo Feng terus menyempit. Yang ke-39, hahaha, kata pangeran sambil menyeringai. Sudah aku bilang bahwa penyerbu asing itu luar biasa. Bagaimana makhluk agung biasa bisa memanggil begitu banyak budak abadi? Yang mulia, kecerdasan Anda tidak perlu dipertanyakan lagi, puji salah satu jenderalnya. Sungguh menghibur menyaksikan para budak abadi ini menyamar mencoba melarikan diri, kata pangeran. Aku sangat menikmati budak abadi yang menyembunyikan budak lain di dalam cincin dunianya, dan budak di cincin dunia mulai melarikan diri saat budak abadi yang membawanya terbunuh, atau 3 budak yang mencoba menyerang area berbeda dari garis pertahanan yang sama sekaligus. Sial baginya, pangeran itu menambahkan dengan percaya diri. 100 juta prajuritku tidak akan membiarkannya kabur. Itu pasti langkah terakhirnya, kata kesatria alam semesta yang kurus. Sebentar lagi dia akan menemui jalan buntu, tambah kesatria alam semesta lainnya. Pangeran mengangguk. Lingkaran jaring telah menyempit menjadi setengah dari ukuran aslinya, dan kami memiliki prajurit yang memadai sekarang. Separuh dari prajurit akan mengikuti rencana semula, sementara separuh lainnya mulai maju. Terlepas dari apakah bertemu dengan penyusup atau tidak, aku membutuhkan mereka untuk memindai keseluruhan tempat secepat mungkin. Kengerian melintas di mata pangeran. Kemudian, bahkan jika penyusup mengirim budaknya, dia tidak bisa memperlambat prajuritku untuk maju. Kedua kesatria alam semesta mengangguk. Memang dengan menyempitkan lingkaran, jumlah prajurit pribumi segera tampak menakutkan. Dengan perintah, setengah dari prajurit penguasa sektor dan prajurit abadi mulai berlari ke dalam. Luo Feng yang bersembunyi di hutan belantara tercengang. Dia tahu apa yang terjadi berkat budak yang dia kirim. Mereka mengabaikan budakku dan mulai menyerang. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Kata Luo Feng. Untuk pertama kalinya, Luo Feng menjadi ketakutan. Ayolah! Luo Feng menatap udara berdarah di langit. Percepat! Scene berganti.
Jaring itu dibagi menjadi lingkaran luar dan lingkaran dalam. Prajurit di lingkaran luar masih mengikuti rencana awal, namun mereka yang ada di lingkaran dalam terus berlomba masuk. "Maju! Maju! Serang!" teriak tentara. Budak demi budak abadi bergegas keluar dari lingkaran dengan mudah. Nyaris tidak ada pejuang yang mencoba menghentikan mereka. Setelah sehari, puluhan juta prajurit di lingkaran dalam selesai berkumpul. "Yang mulia, kami telah memeriksa setiap inci lingkaran," kata Jenderal Kurus itu. "Ikuti perintahku," kata pangeran. Lingkaran dalam akan mulai membesar dan mendekati lingkaran luar. Pada saat yang sama, jika ada yang berpapasan dengan ras lain, bunuh mereka. Tidak ada pengecualian. Pangeran memberi perintah dan lingkaran itu menyusut lebih kecil lagi. Para prajurit lebih terkonsentrasi dari sebelumnya. Scene berganti. Luo Feng sekarang terjebak dalam jebakan. Manuver penjepit. Luo Feng mengatupkan giginya. "Saya akan berjuang sampai akhir dan mengulur waktu terakhir untuk tubuh Mosaku. Ini akan memakan waktu sekitar 3 jam, 17 menit untuk tiba, dan saya harus memanfaatkan waktu." Meskipun Master 9 terpencil, berutang budi pada pemimpin kota Primal Chaos, bantuan dari Master 9 terpencil tidak boleh digunakan dengan sembrono. Luo Feng tidak akan menggunakannya kecuali dia benar-benar harus melakukannya. "Selama aku bisa melarikan diri dari yang junior, Master 9 terpencil akan terlalu bangga untuk menyerangku," pikir Luo Feng. "Selama aku bisa melarikan diri dari para junior, Master 9 terpencil akan terlalu bangga untuk menyerangku," pikir Luo Feng. "Saya belum pernah mendengar tentang Master 9 terpencil yang menyerang seorang ahli waris." Dia melambaikan tangannya dan 6 budak abadi muncul. Mereka memberi hormat pada Luo Feng dan berkata, "Tuan dari tuanku." "Ikuti perintahku," kata Luo Feng. Ya, semua budak mengambil wujud Luo Feng dan pergi mengikuti perintah Luo Feng. Luo Feng menghela nafas. Dia merasa seperti mau menjadi gila. Di sisi lain, "Yang mulia, 2 lingkaran akan segera bertemu, dan ras lain tidak akan bisa melakukannya setelah itu." Kedua kesatria alam semesta sama-sama menantikan hasilnya. Pangeran itu mengangguk dengan senyum di wajahnya, seperti tikus di perangkap. Itu adalah perjuangan terakhir. Perjuangan penjajah yang tak kunjung pada menyenangkan pangeran. "Anda benar-benar tidak ingin mati, bukan?" Sang pangeran berpikir. "Jika tidak, Anda tidak akan melakukan perkelahian seperti itu, karena tahu Anda berada di jalan buntu." "Aduh, pada akhirnya kamu akan berada di tanganku," gumamnya, "dan aku akan melihat keterampilan apa yang kamu miliki." Pangeran saat ini, dia tidak pernah bersenang-senang seumur hidupnya. Di sisi lain, Luo Feng menatap ke langit, dan ketakutannya berubah menjadi kegembiraan. Shu, sosok di langit berteleportasi, dan terus berkedip. Dia segera terjun dan berhenti. Itu adalah tubuh Mosa. Akhirnya tiba. Luo Feng merasa lega dan pergi ke cincin dunia tubuh Mosa. Tubuh Mosa bergetar, dan udara hitam lonjak. Itu berubah menjadi prajurit abadi pribumi dengan tubuh merah dan tanduk berdarah. Bahkan auranya disalin dari salah satu prajurit abadi yang mengejar Luo Feng ketika dia pertama kali melangkah ke dunia 9 terpencil. "Selama lebih dari sehari, saya melakukan teknik bakat itu lebih dari 100 kali. Saya sangat lelah," kata tubuh Mosa. Tekanan prajurit tubuh Mosa akhirnya berkurang. Dia terlalu lelah dari hari terakhir, karena dia tidak bisa istirahat sedikit pun. Bahkan seorang kesatria alam semesta tidak tahan dengan kelelahan seperti itu. "Ini akan memakan waktu sekitar 11 menit, dan pengepungan dalam akan tiba lebih cepat," kata tubuh Mosa tersenyum. "Prajurit pribumi, sayangnya kalian terlambat." Prajurit di lingkaran dalam dan lingkaran luar cukup dekat, dan mereka berdesakan untuk menyelesaikan tahap akhir pengepungan. Di atas langit, sang pangeran melayang menghadap ke dataran tak terbatas. Semua prajurit membungkuk kepada pangeran untuk menunjukkan rasa hormat ketika mereka melihatnya. Hahaha, pengepungan berakhir.
Setiap inci dari ruang ini akan segera ditempati oleh prajuritku. Mari kita lihat kemana dia lari. Pangeran sangat gembira. Namun setelah hanya 20 menit, "Yang mulia, timku telah mencari kemana-mana," lapor salah satu jenderalnya. "Kami tidak menemukan ras lain yang kuat." "Tim saya juga tidak menemukan ras lain," lapor yang lain. "Kami tidak menemukannya," kata yang ketiga. Para jenderal segera melapor kepada pangeran. "Apa? Bagaimana bisa begitu?" Pangeran berteriak pada para jenderal di dunia virtual. "Yang mulia, kami menemukan 83 tersangka saat mencari, dan prajurit abadi kami bersama-sama merangsang energi dunia 9 terpencil yang bahkan dapat membunuh seorang kaisar tertinggi. Mungkin abadi ras lain sudah mati." "Iya, yang mulia, kami telah menemukan tersangka juga. Dia kuat dan meninggalkan banyak barang berharga setelah mati. Dia mungkin orang yang kita cari." "Kalau begitu, dia pasti orang itu," jenderal lain menyetujui. Laporan dari 9 jenderal semakin membuat marah pangeran. "Tidak, itu tidak mungkin dia," sang pangeran meraung. "Laporan paling awal mengatakan orang ini bahkan lebih cepat daripada prajurit abadi setingkat kapten. Dia bukan makhluk hebat biasa." "Tapi kita tidak menemukan ras lain. Pergi cari, temukan dia dengan segala cara." 9 jenderal kesatria alam semesta hanya bisa mematuhi perintah pangeran itu. Namun, tidak peduli seberapa hati-hati mereka memeriksa lingkaran yang dibuat oleh pasukan mereka, mereka tidak dapat menemukan Luo Feng. "Tentu saja kau tidak bisa menemukanku," pikir tubuh Mosa yang menyamar sebagai prajurit pribumi abadi. "Saya salah satu dari Anda sekarang." Saat 100 juta prajurit terus mencari di bawah perintah pangeran yang marah, tubuh Mosa terbang menjauh. Setiap prajurit bertanggung jawab atas satu area. Aturan yang sama diterapkan pada bentuk prajurit asli tubuh Mosa. Tapi alih-alih mencari, dia terbang semakin jauh tanpa kembali. Tidak peduli seberapa keras pangeran itu meraung, tidak ada satupun prajurit yang bisa menemukan Luo Feng. Pada akhirnya, pangeran dengan enggan memerintahkan para prajurit untuk kembali ke posisi semula. Tubuh Mosa tidak terburu-buru. "Dengan tubuh Mosa, saya bisa menyembunyikan auraku dan mengubah identitasku," pikir Luo Feng. "Mereka tidak akan bisa menemukanku. Selain itu, bahkan jika mereka menemukanku, teknik domain bakatku bahkan bisa kabur dari kesatria alam semesta." Tubuh Mosa percaya diri karena suatu alasan. Karena kesatria alam semesta tidak dapat berteleportasi di dunia 9 terpencil. Makhluk hebat tidak dapat berteleportasi sendiri, tetapi tubuh Mosa dapat melakukan domain teknik bakatnya. Siapa yang bisa mengejar tubuh Mosa? Tubuh Mosa terbang di langit untuk waktu yang lama. Akhirnya bertemu dengan beberapa pejuang pribumi dalam perjalanannya. Tetapi tidak ada dari mereka yang mencurigainya. Kota pribumi yang tenang, bahkan tidak ada tembok di sekitarnya, kata Luo Feng. Ada banyak bangunan di luar kota, tempat tinggal banyak makhluk asli dengan tubuh merah dan bertanduk berdarah. Satu-satunya tembok adalah tembok yang menjulang tinggi, yang memisahkan bagian dalam kota dari bagian lainnya. Luo Feng mengira bahwa beberapa orang tua dan makhluk hebat tinggal di pusat kota. Bersambung. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham.